Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Ramadhani Amir dengan NIM 361210066. Pada video ini, saya akan membawakan topik mengenai gambaran umum negara Republik Demokratik Kongo. Untuk mengetahui lebih lanjut, marilah kita menyimak video berikut ini. Republik Demokratik Kongo adalah negara berdaulat yang terletak di sub-Sahara Afrika Tengah. Negara ini berbagi wilayah perbatasannya dengan beberapa negara Afrika lainnya, seperti dengan negara Republik Afrika Tengah dan Sudan Selatan di sebelah utara, dengan negara Uganda, Rwanda, Burundi, dan Tanzania di bagian timur, dengan Zambia dan Angola di selatan, serta Republik Kongo di sebelah barat. Republik Demokratik Kongo memiliki total wilayah seluas 2.345.409 km persegi. Berdasarkan luas wilayahnya tersebut, Republik Demokratik Kongo adalah negara terbesar kedua di benua Afrika setelah Aljazair. Kinshasa adalah nama ibu kota dan juga merupakan kota terbesar di Republik Demokratik Kongo. Kota Kinshasa yang sebelumnya dinamai dengan Leopoldville juga merupakan daerah perkotaan terbesar ketiga di Afrika setelah kota Kairo dan Lagos. Berdasarkan pada sumber proyeksi tahunan negara ini, pada tanggal 1 Juli 2020, jumlah populasi penduduk di Republik Demokratik Kongo mencapai 101.935.800 jiwa, menjadikan Republik Demokratik Kongo negara ke-14 dengan populasi terbanyak di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Gustiani Putri dengan NIM 3610162. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kondisi Republik Kongo pada masa kolonial. Untuk penjelasan lebih lanjut, mari lihat video berikut ini. Sebelum Perang Dunia Pertama berakhir, satu-satunya koloni Belgia di Afrika adalah Kongo, sebuah koloni yang luasnya 82 kali luas Belgia. Koloni tersebut didapat dari tangan Raja Leopold II pada tahun 1908. Setelah Perang Dunia Pertama berakhir, Rwanda dan Burundi menjadi daerah mandat yang diurus oleh Belgia. Menurut pembagian wilayah di Afrika, Kongo Belgia ini termasuk Afrika Tengah, tempat di mana berbagai imperialis bertemu. Oleh sebab itu, karena masing-masing ingin memperluas daerah miliknya, maka sering timbul ketegangan-ketegangan dan diikuti dengan macam-macam perjanjian persetujuan kerjasama atau penentuan batas-batas. Nah, untuk mengetahui bagaimanakah politik kolonial Belgia terhadap Kongo, kita tidak dapat meninggalkan sejarah Kongo sewaktu dikuasai oleh Leopold II, Raja Belgia. Leopold II sebagai Raja Kongo Free State yang memerintah pada tahun 1885 sampai dengan 1908 memiliki kekuasaan absolut terhadap Kongo. Politik kolonialnya didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan untuk mengatasi masalah administrasi yang timbul dengan tiba-tiba atau didasarkan atas kepentingan ekonomi. Segala peraturan dan tindakan raja di Kongo Free State dalam prinsipnya ditujukan memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya bagi kepentingan raja pribadi. Seperti kita ketahui, Leopold II yang terkenal sebagai Raja Saudagar adalah satu-satunya penguasa di dunia barat pada zamannya. Halo, perkenalkan, nama saya Nini Hidayah Sanudip dengan NIM 36126. Saya akan menjelaskan mengenai bagaimana integrasi nasional di negara Republik Demokratik Kongo itu dapat terjadi. Yuk, kita simak penjelasan berikut. Integrasi nasional Kongo sangat terlihat pada saat perjuangan melawan kolonialisme Belgia. Pada bulan Oktober 1958, sekelompok Cavaulers Leopoldville termasuk petulis Lumumba, Cyril Aroula, dan Joseph Ileo mendirikan Movement National Congolese atau MNC. Beragam dalam keanggotaan, partai berusaha untuk mencapai kemerdekaan Kongo secara damai, mempromosikan pendidikan politik rakyat, dan menghilangkan regionalisme.
RDC menarik sebagian besar keanggotaannya dari penduduk kota timur Stanleyville, di mana Lumumba terkenal, dan dari penduduk provinsi Kasai, di mana upaya diarahkan oleh seorang pengusaha Muluba, yaitu Albert Kalonji. Pejabat Belgia menghargai sikap moderat dan anti-separatisnya dan mengizinkan Lumumba untuk menghadiri konferensi rakyat seluruh Afrika di Accra, Ghana pada bulan Desember 1958. Namun, Kasavubu diberitahu bahwa dokumen yang diperlukan untuk perjalanannya ke acara tersebut tidak sesuai aturan, sehingga ia tidak diizinkan untuk menghadiri pertemuan tersebut. Lumumba sangat terkesan dengan cita-cita Pan-Afrika dari Presiden Ghana Kwame Nkrumah dan kembali ke Kongo dengan program partai yang lebih radikal. Lumumba melaporkan perjalanannya selama rapat umum yang dihadiri banyak orang di Leopoldville atau yang sekarang dikenal sebagai Kinshasa dan menuntut kemerdekaan asli negara itu. Setelah melalui perundingan meja benda, Kongo pun memperoleh kemerdekaan. Kongo mencapai kemerdekaan dari Belgia pada 30 Juni 1960 dengan nama Republik Kongo. Walaupun upacara kemerdekaan Republik ini dipimpin langsung oleh Raja Belgia Baudouin pertama, Belgia seperti setengah hati dalam melepaskan Kongo. Setelah meraih kemerdekaan, nasionalis Kongo Patrice Lumumba terpilih sebagai Perdana Menteri pertama, sementara Joseph Kasavubu menjadi presiden pertama. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdullah dengan NIM 361211054. Pada video kali ini, saya akan membawakan topik mengenai tokoh yang berperan dalam integrasi nasional Republik Demokratik Kongo. Untuk mengetahui lebih lanjut, marilah kita simak video berikut ini. Berbicara mengenai tokoh yang berpengaruh dalam integrasi Republik Demokrasi Kongo, ada tokoh bernama Patrice Lumumba. Lumumba lahir di desa Onalua pada 3 Juli 1925 dengan nama Elias Okip Osombo. Ia tinggal di Katakombe, Provinsi Kasai, di masa Kongo masih dijajah Belgia. Pada 1955, ia mulai aktif di gerakan politik. Pemicunya adalah kebangkitan negara-negara berkembang pasca Perang Dunia Kedua. Sayangnya, pada 1956, ia ditangkap atas tuduhan penggelapan duit sebesar $2.500 di kantor pos tempatnya bekerja. Jeruji Besi justru kian mengeraskan sikap anti-imperialisme dalam dada Lumumba. Lumumba mendirikan Partai Mouvement National Congolais atau singkatan dari MNC pada awal Oktober 1958. Setelah itu, ia menghadiri konferensi rakyat seluruh Afrika pertama di Accra, Ghana, di mana ia bertemu dengan para nasionalis dari seluruh benua. Setahun setelahnya, pemerintah Belgia mengumumkan program menuju kemerdekaan Kongo dengan mula-mula menyelenggarakan pemilihan lokal pada 1959. Hasilnya mengembirakan, Kongo akan merdeka pada 30 Juli 1960. Reputasi Lumumba meroket tajam sebagai figur nasionalis paling matang. Lumumba berhasil membentuk pemerintahan pertama Republik Kongo pada 23 Juni 1960 yang berganti menjadi Republik Demokratik Kongo sejak 1965. Saat itu juga, ia dilantik sebagai Perdana Menteri pertama. Kongo tidak langsung stabil, sebagaimana dialami negara berkembang yang baru merdeka. Sebagai Perdana Menteri, Lumumba berupaya sebisa mungkin untuk mengatasi program separatisme dan kekacauan internal yang marak di berbagai wilayah. Perjuangan Lumumba tidak berbuah baik, ia dikhianati banyak pihak, hingga riwayat Lumumba berakhir di moncong senjata. Lumumba praktis hanya sempat memimpin negara yang dimerdekakannya selama 3 bulan saja. Perkenalkan, saya atas nama Ustaz Nisa NIM 3612105 akan menjelaskan materi mengenai bagaimana kondisi negara Kongo saat ini. Sejak tahun 1996, Republik Demokrasi Kongo mengalami konflik yang tidak kunjung usai, diawali dengan Perang Kongo Pertama yang merupakan sebuah upaya kudeta atas rezim Mobutu yang diktator, dilanjutkan dengan Perang Kongo Kedua yang merupakan upaya kudeta atas pemerintahan Laurent Kabila. Perang tersebut secara resmi berakhir pada tahun 2003 setelah disepakati perjanjian
Damai Lusaka and Accord Global and Included atau AGI. Akan tetapi, konflik dan kekerasan di Republik Demokrasi Kongo masih berlangsung hingga saat ini. Secara ekonomi, RD Kongo berpotensi menjadi salah satu negara terkaya di dunia dengan sumber daya alam yang melimpah termasuk kobalt, tembaga, niobium, tantalum, minyak bumi, industri berlian, dan permata, emas, perak, seng, mangan, timah, uranium, batu bata, tenaga air, dan kayu. Namun, negara ini telah menderita karena ketidakstabilan politik di pemerintahannya, kurangnya infrastruktur, korupsi, ekstraksi, serta eksploitasi komersial dan kolonial yang terjadi selama berabad-abad, dengan sedikit pembangunan dan tidak merata. Pada tahun 2016, tingkat pembangunan manusia RD Kongo berada di peringkat ke-176 dari 187 negara menurut Indeks Pembangunan Manusia.